Hai semuanya, selamat datang kembali di Aryan Tohong Channel. Nah, teman-teman, video kali ini spesial banget karena kita mau buat tutorial dari indikator dan strategi yang kita punya dari BTC Channel yang kita kasih gratis kepada semua member BTC Channel. Dan buat teman-teman yang pengen dapatin indikator ini, ayo bergabung sebagai member di BTC Channel karena membershipnya cuma lifetime, teman-teman. Sekali bayar aja tapi udah lifetime dan ya, masih lebih murah dari UMR Jakarta, teman-teman ya. Dan itu cuma sekali aja. Tapi teman-teman akan dapatin strategi dan indikator yang luar biasa nih dan profitable ini, teman-teman. Dan ya kita tahu ya, teman-teman, kalau teman-teman buka TradingView ada begitu banyak indikator, strategi yang ada di sana. Tapi mencari yang benar-benar bisa profitable dalam jangka panjang itu tidak mudah. Saya sendiri sudah mencoba, ya nggak tahu, mungkin udah ratusan dari indikator maupun strategi yang ada di TradingView itu, dan saya sudah backtest, susah banget untuk mendapatkan indikator maupun strategi yang bisa memberikan profit yang bagus ya. Profit yang kecil aja susah, apalagi yang bagus, teman-teman. Makanya kita bersyukur banget di BTC Channel, kita bisa menciptakan indikator dan strategi yang dari hasil backtest itu terbukti profit sampai 144% dalam kurun waktu dari Januari sampai dengan November 2025. Jadi so far is very good, teman-teman, dan Anda harus punya indikator maupun strategi ini. Ya, kita berikan gratis kepada semua member BTC Channel, jadi buat Anda yang pengen dapat indikator dan strateginya, gabung segera ke dalam BTC Channel. Ada begitu banyak manfaat yang kita berikan kepada Anda, dan ini membership-nya sudah lifetime, teman-teman. Anda nggak akan rugi lah, teman-teman, kalau bergabung ke dalam BTC Channel karena Anda dapat tools, kemudian Anda dapat BTC APP, dapat BTC Signal, BTC Academy, yang terbaru adalah BTC Indikator maupun BTC Strategi. Tapi nanti bakal ada lagi satu lagi, cuma saya nggak mau bocorin dulu ya. Tapi ya, yang terbaru itu nanti semuanya full otomatis. So, Anda udah bisa tenang banget dalam market, bisa menghasilkan uang, dan sudah otomatis, teman-teman. Ya, tapi itu nanti ya. Next lah fitur kita yang terbaru. Jadi ya murah banget menurut saya. Membership di BTC Channel cuma sekali seumur hidup, bahkan lebih murah dari UMR Jakarta, dan cuma sekali aja, teman-teman. Tapi sudah bisa mendapatkan semua benefit yang kita berikan ini. Nah, khusus video ini ya kita akan membuat tutorial dari indikator dan strategi yang kita berikan gratis untuk member, dan saya akan ajarin kepada Anda gimana cara melakukan settingnya terhadap koin-koin yang pengen Anda tradingkan, dan time frame yang nanti Anda akan pakai. Ya, jadi memang setiap koin itu tidak akan sama pergerakannya, dan hasilnya juga mungkin akan berbeda, termasuk time frame-nya juga akan berbeda. Tapi ya kita akan cari settingan yang terbaik dari koin itu, supaya kita bisa mendapatkan hasil yang paling maksimal dari profitnya, teman-teman. Dan juga kita juga pengennya drawdown-nya juga jangan besar-besar amat ya. Jadi drawdown-nya serendah mungkin, profitnya sebesar-besarnya. Ya, dan Anda bisa menggunakan strategi dan indikator ini untuk mencari itu, teman-teman. Oke, jadi saya akan berikan panduannya lewat video yang satu ini. Jadi buat Anda yang sudah jadi member BTC maupun yang belum jadi member BTC, Anda boleh nonton videonya dan nanti Anda boleh praktekkan ketika Anda sudah dapatkan indikator maupun strategi yang kita berikan ini. By the way, buat Anda yang sudah jadi member BTC Channel, jangan lupa untuk chat admin, dan nanti admin akan alihkan ke saya, dan nanti saya akan kasih akses untuk strategi dan indikator ini buat Anda. Dan aksesnya saya akan berikan lifetime, teman-teman. Ya, artinya tidak ada masa jangkauan, tidak masa waktunya, teman-teman. So, Anda bisa menggunakan strategi dan indikator ini seumur hidup. Oke? Kita akan langsung masuk ke dalam video untuk tutorial dari indikator maupun strateginya. Tapi sebelum itu saya ajak Anda untuk menonton video yang satu ini. Silakan. Kami ada di sini untuk Anda karena kami punya solusinya. Kami punya sistem dan juga punya program yang mungkin Anda butuhkan. Kunjungi aja situs kami di btcchannel.com. Nah, program kami yang pertama adalah BTC APP. Jadi ini adalah sebuah sistem copy trade otomatis yang akan membantu Anda melakukan transaksi secara otomatis dan mengkompon modal Anda dari modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai miliaran rupiah. Dan di sistem ini kita tidak ada lagi bagi hasil, tidak ada profit sharing. Artinya semua profit yang Anda dapatkan 100% adalah miliknya Anda. Nah, yang kedua adalah kita punya BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal kami analisa dan kami bagikan ke dalam grup hampir setiap hari. Di situ sudah ada harga entry, harga stop loss, harga take profit.
dan juga ada risk and reward-nya. Jadi Anda bisa memanfaatin signal-signal yang kami berikan ini untuk mencari cuan di market, baik di spot market maupun di future market. Nah, yang ketiga adalah BTC Academy. Jadi buat Anda yang pengen menjadi trader, pengen belajar analisa teknikal supaya tidak kena scam, tidak kena tipu di luar sana, maka kelas BTC Academy cocok banget buat Anda. Karena sudah dalam bentuk video. Jadi formatnya sudah video, Anda bisa menonton kapan saja, di mana saja. Jadi bebas dan Anda bisa menonton berulang-ulang. Nah, terus kita juga ada live trading bareng bersama. Jadi setiap minggu kita mengadakan live trading via Zoom online, jadi Anda bisa ikut dan juga bisa trading bareng bersama dengan kami. Nah, semua benefit-benefit ini kami berikan kepada Anda cukup dengan hanya 1 kali membership saja, dan ini harganya sangat-sangat terjangkau, jadi sangat worth it sekali. Dan buat Anda yang sudah bergabung dalam membership-nya, kita ada grup khusus untuk melakukan update terkait dengan tradingnya. Jadi baik berupa laporan dari transaksinya maupun laporan dari profitnya. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah bergabung di dalam program serta sistem yang ada di btcchannel.com. Kami juga menyediakan kelas offline dan juga kelas private, karena kami tahu tidak semua orang bisa belajar hanya dari online saja. Karena itu kita mengadakan kelas offline dan juga kelas private. Hubungi admin kami untuk bisa mendaftar di dalam kelasnya. Lalu juga kita menyediakan paket strategi trading yang sudah terbukti profit dengan backtesting selama minimal 6 bulan. Di dalam paket itu sudah ada screenshot untuk setiap tradingnya dan juga sudah ada perhitungan dalam bentuk file format Microsoft Excel. Dan untuk mendapatkan paket ini Anda bisa menghubungi admin kami juga. Jadi gimana? Lengkap banget ya. Mau trading otomatis plus compounding kita ada, mau signal trading kita juga ada, mau belajar trading baik online maupun offline dan kapan aja kita juga ada. Lalu juga buat Anda pengen mendapatkan strategi trading yang sudah terbukti profit, kita juga ada. So, ayo bergabung di dalam membership di BTC Channel, karena membershipnya hanya 1 kali saja dan sudah tidak ada profit sharing. Nomor adminnya kami akan cantumkan di dalam deskripsi, jadi hubungi admin kami sekarang juga. Jadi ayo daftar sekarang dan mulai cuan sehat bersama BTC Channel. Kembangkan modal Anda hingga menjadi miliaran rupiah, dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke, di layar sekarang sudah muncul ya. Jadi saya menggunakan PP dulu teman-teman ya. Saya pakai PP dulu. Time frame yang saya pakai di sini 5 menit ya. Dan untuk exchanger saya pakai OKX teman-teman ya. Dan seperti Anda lihat di layar, sekarang saya sedang trading dan ini sedang posisi profit teman-teman. Saya juga share signal ini di dalam grup BTC Signal. Jadi teman-teman yang ada di BTC Signal ikut trading ini ya pasti profit lah. Oke, tapi kita bukan mau bahas tentang ini ya. Kita mau bahas tentang indikator dan strateginya. Saya akan buka dari sini ya. Tapi teman-teman bisa cari ya. Nanti tinggal buka aja, klik aja indikator di bagian atas ini. Tinggal klik aja. Lalu nanti tinggal cari aja bahasanya ini. Signal trend indikator atau signal trend strategi. Jadi ada 2 yang kita berikan, yang satu indikator, yang satu strategi. Nah, bedanya apa kedua ini? Kalau untuk indikator, teman-teman kalau pakai indikator ini ya, nanti teman-teman kalau misalkan lagi nggak sempat lihat chart, handphone lagi mati, laptop lagi mati. Nah, kalau pakai indikator, itu teman-teman bisa menggunakan yang namanya alert. Ya, alert ini nih, yang sebelah sini nih. Jadi indikator itu bisa teman-teman gunakan alert, di mana nanti ketika, misalkan contoh ya, kita pakai kita buka dulu indikator ya. Indikator kalau nggak salah yang ini ya. Sorry, yang bawah ya. Nah, ini ya indikatornya. Jadi di indikator ini teman-teman bisa, misalkan contoh ya, ini saya mau trading, tapi kalau signalnya keluar, saya nggak sempat masuk gimana? Saya nggak tahu bagaimana. Nah, kita bisa menggunakan alert teman-teman ya. Sebagai contoh, kita lihat di belakang sini ya. Coba kita lihat ada signal apa tidak ya. Ini by the way sudah ada settingannya yang saya samain antara strategi dengan indikatornya. Jadi settingan di dalamnya ini sudah sama semuanya ya. Dan ini settingan yang saya sudah dapatkan untuk koin PP. Untuk koin yang berbeda, beda lagi settingannya ya. Ya intinya ini udah dapat ya. Dan kita coba cari ya, kita lihat ya di sini. Untuk signalnya oke. Teman-teman bisa lihat di sini ada signal long di sini ya kan. Nah, kalau kita nggak pakai alert, signal long ini muncul, kita nggak akan tahu teman-teman. Betul ya? Jadi ketika teman-teman mau trading nanti, nah kan kita nggak mau ketinggalan dong ketika ada signal yang muncul dari indikator yang suruh kita untuk entry teman-teman, ya. Dan di sini signalnya muncul. Nah supaya kita nggak ketinggalan, kita bisa menggunakan ini fitur alert, ya. Tinggal kita klik di sini alert, di handphone juga ada, tinggal teman-teman setting aja.
Sorry ya, tenggorokan lagi kurang enak teman-teman ya. Nah, tinggal create alert ya, create alert, terus pilih yang BTC yang kedua di bawah sini kalau nggak salah ya. Ini yang apa namanya indikator ya. Oh sorry, bukan yang pertama ternyata. Oke, yang atas. Nah, ya yang ini. Jadi bedanya indikator dengan strategi adalah kalau kita pakai strategi, ini saya klik yang strategi ya, dia nggak ada pilihannya nih. Lihat, nggak bisa setting alert gitu. Itu kalau strategi seperti itu ya. Jadi kekurangan strategi yang ada di dalam TradingView itu adalah tidak bisa dipasang alert. Tapi kalau teman-teman menggunakan indikator, ini bisa ya karena ada pilihannya nih. Lihat ya. Nah, supaya teman-teman tahu ketika signal itu muncul long atau muncul short, teman-teman gunakan yang ini ya. Jadi RSI positif trend ini untuk yang long. Jadi kalau teman-teman nyalain ini RSI positif range, terus time frame-nya sama dengan yang kita buka 5 menit, maka nanti ketika ada signal long, teman-teman akan dikasih tahu sama TradingView melalui alert-nya atau ininya apa notifikasinya yang nanti bisa berbunyi di handphonenya. Jadi teman-teman sambungin antara TradingView yang ada di laptop dengan di handphone samain. Terus nanti ketika settingnya mau di laptop, mau di handphone, dua-duanya bisa memberikan notifikasi buat Anda. Jadi nanti Anda akan bunyi handphonenya, ting 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 ting. Nah, Anda akan tahu, oke, ini ada signal nih muncul di indikatornya. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau untuk yang negatif, kalau untuk yang short berarti pilihnya yang negatif ya. Jadi pilih positif, negatif, seperti itu ya. Dan teman-teman kalau mau menggunakan alert, ini saya kasih tips ya, karena saya sendiri udah uji coba ya. Sekarang teman-teman lihat ya, ini kan alertnya di sini cuma keluarnya long. Berarti trading yang satu ini adalah trading yang ngasih tahu kita market mau naik. Dan teman-teman lihat ya, marketnya naik teman-teman ya. Dari sini naik sampai sini. Ya, ini udah dapat berapa persen ini ya. Kita lihat ya. Dari sebelah sini saya asal aja ambil angkanya nih. Wah, ini udah dapat 5%, 5%-an lebih ya. Tapi TP-nya kalau nggak salah di atas 8%. Jadi ini masih belum TP. Nanti kita lihat di strategi ya. Oke. Jadi di sini teman-teman kalau nyalain posisi long di sini ya, terus kemudian muncul long, terus teman-teman entry sesuai dengan yang signal yang muncul di indikatornya, maka teman-teman bisa lihat ini posisi berjalannya ya, dan sekarang profit begitu ya. Dan by the way ini settingannya sekali lagi sudah sesuai dengan settingan yang saya dapatkan untuk hasil yang sementara ya, sementara yang menurut saya udah terbaik untuk koin PP. Tapi bisa aja nanti kita coba-coba lagi dan kita dapatin hasil yang jauh lebih baik lagi teman-teman ya. Nah, saya kasih lihat sedikit di indikatornya ini. Ya, ini settingannya adalah, teman-teman lihat ya, settingannya adalah begini ya. Oh ya, saya lupa show ya. Saya nggak tampilkan TPSL-nya. Nah, teman-teman lihat ya, ini kan udah muncul nih. Jadi di settingan sini yang saya dapatkan, oh ya, ini kayaknya ada yang salah. Untuk stop loss-nya bukan 1 ya, ini 4,2% ya. Oh oke, sepertinya ini ada ini ya teman-teman. Default-nya jadi salah ya. Default-nya kayaknya salah deh. Settingannya ini kayaknya salah, harus saya perbaiki lagi ya. Nanti kita lihat di indikator, indikator harusnya lebih benar ya. Karena setahu saya, nah ini setting indikator yang benar teman-teman. Nanti saya tunjukin deh, nanti saya tunjukin ya. Pelan-pelan satu-satu dulu ya. Jadi saya hanya mau kasih tahu teman-teman kalau di signal yang sama settingannya antara indikator dengan strategi, itu nanti akan muncul nih tulisan entry di harga berapa, TP harga berapa, stop loss harga berapa. Ya, dan ini nanti teman-teman setup sendiri supaya bisa dapat angka yang benar-benar bisa memberikan profit ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai alert, ya nyalain ini, maka ketika muncul long, nanti dia akan kasih tahu, ada signal long, entry gitu ya. Ngasih tahu, alertnya akan kasih tahu Anda bunyi-bunyi, jadi Anda tahu Anda harus masuk di posisi long ya. Oke, jadi nanti di alert teman-teman klik tambah, pilih yang BTC yang ini, yang atas ya berarti. Nah, terus pilihnya yang long ya, pilihnya yang long, maka dia akan muncul long. Nah, kalau sudah ada long, teman-teman lihat ya, ini long kan belum TP nih, sudah ada long. Maka berikutnya teman-teman pasang alert itu buat short ya, pasang alert langsung buat short ya, karena biasanya setelah long dia akan muncul short gitu ya. Jadi pasang alert untuk yang negatif ya, pasang di sini negatif, sama seperti chart, mau bunyinya 1 kali atau setiap menit teman-teman pilih ya. Misalkan saya maunya per menit, nah saya klik di sini per menit, terus saya create di sini. Maka nanti ketika ada signal short muncul di layar ini ya, entah kapan itu terjadi, pokoknya saya akan dapatin notifikasi dari TradingView yang ngasih tahu saya untuk masuk posisi short. Dengan demikian, long-nya jadi selesai, teman-teman. Ya, artinya long itu harus selesai dulu, entah dia TP atau SL,
baru nanti akan keluar posisi short untuk kita bisa trade. Ya, jadi kalau misalkan sekarang posisi long lagi berjalan, teman-teman setting alertnya short. Kalau lagi posisi short berjalan, teman-teman setting alertnya long. Ya, jadi seperti itu. Supaya setiap kali dia keluar signal, kita tidak lupa. Dan memang seperti itu ya, teman-teman ya. Kita lihat ya, di sini keluar long. Ya, nah sebelum long pasti dia short. Ya, sebelum short dia pasti long. Ya, seperti itu ya. Kembalikan terus, teman-teman ya. Tadi di sini long ya, posisinya long ya. Kita lihat, kita mundurin. Setelah long, nah di sini short teman-teman. Jadi habis short, long. Habis long, short. Nah kayak gitu terus dia. Ya, jadi dia tidak mungkin long, long, short. Nggak mungkin. Atau short, short, long. Nggak mungkin ya. Dia pasti short, long, short lagi, long lagi. Nah seperti itu. Makanya saya bilang nanti pasang alert. Itu kalau sekarang posisinya lagi long, pasang alertnya short. Kalau lagi short, pasang alertnya long. Seperti itu teman-teman. Ya. Oke, ini indikatornya. Jadi kelebihan indikator ini adalah kita bisa pasang alert, teman-teman. Ya, jadi pasang peringatan ketika muncul signalnya kita bisa entry. Nah, itu kelebihan dari indikator. Tapi indikator tidak bisa di backtest. Jadi kalau kita mau lihat, ini strategi saya kira-kira bagus apa enggak? Ini nggak bisa di backtest, teman-teman. Ya, ini kelemahan indikator. Ya, makanya kita perlu menggunakan. Ini saya matiin dulu. Kita perlu menggunakan yang strategi. Nah, kalau strategi teman-teman lihat, ini langsung loading, langsung muncul nih. Oh, lihat, langsung muncul kan? Nah, karena strategi ini bisa di backtest, teman-teman. Kalau indikator tidak bisa di backtest. Tapi kelemahan strategi adalah tidak bisa pasang alert. Ya, makanya kita di BTC Channel kita berikan dua-duanya buat Anda. Ya, jadi Anda bisa menyesuaikan kedua-duanya gitu, teman-teman. Ya, oke, baik. Kita lihat dulu sekarang ya. Jadi posisi long di sini, nah teman-teman lihat dia di sini sudah ada entry di 4508 posisi long. Nah, waktu di sini ya, 4508, terus kemudian TP-nya itu di target TP-nya itu di 4981. Teman-teman lihat harga sekarang 4675. Berarti ini sudah lebih tinggi dari harga entry-nya. Berarti sekarang kita dalam posisi profit, teman-teman ya. Kita bisa lihat dari strategi testernya nih, di list of trade kita bisa lihat. Ini masih ada gantung nih posisi long nih. Nih, ya kan, masih ada gantung di sini, entry-nya di 4509 sesuai dengan yang di sini, ya, hampir sama dikit-dikit bedanya doang. Dan ini entry-nya tanggal 26, ya, terus kemudian tanggal 27 ini masih berjalan, dan sekarang kita profit $35, ya, karena ini settingannya $1000, teman-teman, initial capitalnya. Jadi ini sedang profit $35 dengan modal trade $1000 di sini. Ya, kelihatan ya, modal trade 1000, atau saya gedein deh, nih, saya gedein, ya. Jadi ini masih sedang berlangsung. Kalau sudah selesai, dia akan kasih tahu SL atau exit full. Ya, kalau exit full ini berarti TP, teman-teman. Ya, kalau SL berarti kita kena SL. Ya, kalau masih statusnya open di sini, berarti ini masih berlangsung. Ya, tradingnya masih berlangsung seperti itu. Ya, jadi kelebihan dari strategi yang kita buka sekarang adalah bukan indikator ya. Kelebihan dari strategi adalah kita bisa menguji kira-kira settingan kita, indikator kita, strategi kita ini profitable apa tidak sih? Ya, karena kan kalau kita mau pakai indikator kan kita harus tahu dong. Misalkan dia buka kasih signal long. Long ini akurasinya berapa persen? Atau dalam 1 tahun saya trading, kira-kira saya profit apa loss sih menggunakan indikator apa strategi ini. Nah, kan seperti itu. Makanya kita perlu backtest, teman-teman. Dan backtest yang sudah bisa teman-teman lakukan adalah backtest melalui TradingView. Ya, karena sudah langsung dikalkulasi dan cepat sekali kita langsung dapat hasil. Daripada Anda backtest satu-satu manual begitu, kelamaan teman-teman ya. Biasanya saya selalu melakukan backtest itu secara manual. Tapi kali ini saya membuat teman-teman untuk melakukan backtest langsung dari TradingView dan Anda bisa praktekkan langsung di TradingView Anda ketika sudah mendapatkan indikator dan strategi dari Signal Trend BTC Channel, teman-teman ya. Oke, baik. Nah, kita lihat dulu di sini ya. Kita lihat dulu di sini. Saya mau nunjukin hasilnya dulu, teman-teman ya. Kita lihat, ini saya mau ambil 30 hari terakhir, ya. Kira-kira hasilnya gimana? Saya ke overview di sini. Nah, ini ada pergerakan dari tanggal September 15 sampai dengan November 20, tanggal 15 September sampai November tanggal 27, ya. Tapi ya kita nggak usah pakai cara ini. Kita langsung 30 hari, 90 hari. Nah, pakai bahasa begitu aja lebih enak, ya. Jadi kita lihat ya, dengan strategi yang sudah saya dapatkan untuk PP time frame 5 menit, ya kita lihat ya. Kita lihat hasilnya ya. Saya akan ambil yang 30 hari trend ini, last 30 hari. Oh ya, by the way, buat Anda teman-teman yang
pakai TradingView yang masih gratis, artinya tidak berlangganan TradingView, mungkin Anda backtest-nya akan terbatas, ya, karena yang gratis itu dia hanya kasih waktu kalau nggak salah cuma 1 bulan atau 3 bulan aja Anda bisa backtest. Tapi kalau Anda mau backtest lebih panjang, 6 bulan dia nggak bisa. Dan dia akan minta Anda untuk berlangganan yang berbayar, ya. Ya artinya pakai TradingView berbayar, jadi Anda bisa backtest lebih panjang. Tapi Anda nggak usah khawatir teman-teman. Kalau teman-teman sudah tergabung di dalam member BTC Channel, nanti teman-teman dapatin dulu setup yang contoh ya, misalkan, oke, saya mau trading di koin XRP. Saya udah punya setupnya nih, 3 bulan sudah profit. Tapi saya mau backtest itu 1 tahun, gimana? Nah, teman-teman kasih tahu saya aja setupnya seperti apa, koinnya apa, kasih tahu nanti setupnya seperti apa, nanti saya yang akan backtestin buat teman-teman dan reportnya saya akan kasih kepada Anda. Jadi kalau Anda sudah ada di member btcchannel.com, Anda bisa kontak kita, kontak saya terutama, kan nomor saya ada di dalam grup ya. Tinggal japri saya aja, nanti saya akan kasih hasil backtest 1 tahun seperti apa. Dari settingan yang Anda sudah dapat, koin yang sudah Anda dapatkan. Ya, jadi begitu. Nah, kita lihat dulu 30 hari terakhir. Profitnya gimana ya dengan strategi yang seperti ini ya. Saya akan masuk ke 30 hari, dia update report di sini, kita bisa lihat. Dan selama 30 hari terakhir ya, ini dia ada 6 kali trading doang. Jadi trading ini dia nggak banyak-banyak teman-teman ya. Kenapa? Karena kita mencari quality trade, bukan quantity trade. Buat apa kita trading banyak-banyak tapi hasilnya malah minus ya. Ini quality trade teman-teman, artinya trading kita itu berkualitas. Dan teman-teman lihat ya, dalam 6 kali trade, kita menang 50%. Berarti 3 kali loss, 3 kali menang. Ya. Tapi teman-teman lihat, kita profitnya 31%. Ya. Artinya dalam 1 bulan itu kita dapat 31%. Wow, lumayan sekali teman-teman ya. 1 bulan 30%. Dan drawdown kita di 5,68%. Oke lah, bagus ya. Ini sudah oke banget. Ini kalau 30 hari. Kita lihat yang kalau 90 hari ya. Ini loading, ya update dulu ya sebentar, kita lihat hasilnya. Nah, kalau 90 hari, profitnya 59,83%, drawdown-nya 7,29%, ya drawdown-nya masih di bawah 10%, masih oke banget. Terus win trade kita tuh 44%, ya, atau 8 menang dari 18 kali. Ya. Di sini total trade-nya 18 kali, teman-teman. Dan ini 90 hari, berarti 3 bulan. Ya. 3 bulan saldonya berkembang ya teman-teman ya, dari $1.000, menambah menjadi tambah 600 lagi berarti 1.600-an dolar. Ya karena modal inisialnya itu sekitar $1.000. Ya coba saya buka dulu ya di performance. Nah ini ya initial capitalnya di $1.000. Di settingannya juga saya setting $1.000 teman-teman ya. Saya kasih lihat ya settingannya di properties nih $1.000. Ya initial capital $1.000, terus order size saya $1.000. Jadi sama-sama $1.000 ya. Nah terus ketika nanti teman-teman mau backtest, ini ya catatan dari saya ya. Initial capital bikinnya $1.000, order size $1.000, base currency USD, ini juga USD. Pyramiding ini kasih angka 1 aja ya. Karena saya sendiri tidak tahu nih fungsinya apa, tapi ya kita kasih angka 1 aja. Nah, tapi komisinya teman-teman harus isi ya. Komisi itu kita 0,1%. Dan saya kenapa pakai 0,1%? Karena saya menggunakan exchanger Binance. Exchanger Binance kalau kita OP sampai kita close ya, kita open sampai close, itu kalau ditotalin fee-nya itu nggak nyampe 0,1%. Ya, tapi ya kita bulatin aja, jadi 0,1%. Ya, untuk fee trade future market teman-teman bisa cek sendiri di Binance ya, akan ketahuan kok angkanya berapa. Tapi saya udah hitung totalnya nggak nyampe 0,1. Jadi di sini komisinya kita isi 0,1%. Ya, oke. Dan ketika udah terisi semuanya, teman-teman bisa lihat hasil backtestnya seperti ini. Ya. Oke, sebentar, overview ya, kita ke overview. Nah, jadi hasil backtest seperti ini. Terus kalau misalkan agak lama gimana? Sayangnya, karena time frame saya ini pakai yang 5 menit, saya kalau mau 1 tahun, dari November ke November, itu tidak bisa teman-teman. Ya, karena TradingView itu ada paket-paketannya. Jadi paketannya kalau misalkan belum yang paling tinggi, dia hanya kasih bars hitungannya itu ada limitnya. Ya, berapa puluh ribu gitu ya barsnya ya. Nah, karena 5 menit, setahun, itu barsnya banyak sekali. Jadi yang saya kemarin coba itu bisa itu custom itu dari Januari ya, dari Januari aja saya ubah ke tanggal 1 Januari, tanggal 1 Januari sampai 27 November 2025. Dan kita lihat hasilnya ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini saya 1:1, saya belum pakai leverage sama sekali ya. Oke, masih update agak lama karena memang lama. Barsnya lama ya teman-teman ya, karena ada 5 menit tapi waktunya lama sekali.
Nah, oke, teman-teman lihat di sini kita mendapatkan dalam waktu Januari sampai dengan November 2025, ini kita bisa mendapatkan profit 146%. Modal kita 1.000, kita dapat profitnya $1.485 ya, atau 146%. Drawdown kita 16,15%. Masih oke teman-teman, di bawah 20% dalam waktu kurang lebih hampir mau setahun. Total trade-nya 82 kali, win trade-nya 30,49%. Atau dari 82 kali itu, win-nya tuh hanya 25 kali, sisanya loss teman-teman ya. Tapi loss-nya itu nggak banyak, loss-nya dikit, kadang-kadang BEP teman-teman ya. Oke, jadi ini seperti itu teman-teman ya, kalau misalnya Anda lihat ya. Dan ini dengan catatan saya tidak menggunakan leverage. Jadi modal saya 1.000, saya pakai 1.000. Seandainya saya mau tingkatin saya punya leverage misalkan ya, saya modal trading 1.000, saya modalnya 1.000. Saya mau trading dengan angka 2.000 gitu ya. Nah, maka hasilnya juga jadi berbeda. Hasilnya jadi 2 kali lipat teman-teman. Kita lihat ya hasilnya ya. Nih, jadi ini leverage-nya kali 2 nih ya ceritanya ya. Dan di Binance itu teman-teman bisa mendapatkan leverage kalau untuk PP sampai 50, tapi ya janganlah. Ya 10 pun udah berbahaya teman-teman ya. Nah, kalau kali 2, maka dalam waktu Januari sampai November, kita bisa mendapatkan 291%, drawdown-nya dari 16% tadi kali 1 naik menjadi 22%, terus kemudian total trade sama, win trade juga sama. Ini kalau leverage-nya 2 kali. Kalau leverage-nya 3 kali bagaimana? Hasilnya lebih gila lagi teman-teman ya. Kita lihat kalau kita kali 3, ya, saya oke di sini, dan kita lihat hasil update-nya seperti apa. Ya, by the way, sekali lagi, ini PP udah saya dapatin settingannya. Untuk koin lain masih setting lagi sendiri. Nanti saya ajarin setelah ini, sebentar ya. Saya kasih lihat dulu hasilnya. Nah, kalau kali 3, teman-teman, dari Januari sampai November, itu bisa menghasilkan 435% atau $4.457. Drawdown-nya 25%, ya. Masih oke banget lah ya, di bawah 30% ya. Total trade 82, profitnya itu win trade itu sekitar 30,49%. Ya, amazing ya. Sebenarnya jujur aja, saya mendapatkan strategi ini sampai bisa profit ini nggak gampang teman-teman. Saya udah coba begitu banyak strategi yang ada di TradingView. Mau dapetin hasil begini setengah mati. Ya setengah mati teman-teman, nggak gampang. Saya tunjukin kepada Anda ya, Ya, misalkan Anda buka indikator di sini, terus Anda pergi ke halaman top ya, sorry bukan top, tapi apa ya, sebentar saya lupa teknikal ya, terus teman-teman ke bagian strategi. Nah, ini ada banyak sekali strategi teman-teman ya. Coba aja Anda backtest sendiri ya. Hasilnya jelek teman-teman. Hasilnya jelek banget ya. Tapi di yang punya kita itu hasilnya bagus. Misalkan ya, saya asal pilih salah satu aja, klik aja satu. Nah, kita lihat dengan time frame yang sama, 5 menit, koin yang sama ya. Teman-teman lihat, minus gitu. Minus ya. Ini mau setting seperti apapun, hasilnya minus teman-teman. Saya udah coba ya. Misalkan ini 1.000 ya. Defaultnya kita ganti ke USD ya. Seperti saya bilang tadi kita pakai USD. Ini juga 1.000 ya. Piramidnya 1, ini 0,1. Nah gini ya. Untuk style dan sebagainya ini nggak ada. Jadi nggak ada yang bisa disetting lagi. Kita klik OK aja. Dan teman-teman lihat hasilnya. Minus teman-teman. Ya. Dari September sampai November ini hasilnya minus. Ya. Saya udah coba begitu banyak strategi. Kalau Anda nggak percaya, silakan coba, silakan backtest sendiri. Ya, intinya nggak ada yang benar-benar plus. Ya, tapi saya bersyukur karena kita bisa mendapatkan yang di BTC channel ini, kita bisa mendapatkan hasil yang plus. Ya, plusnya lumayan lagi teman-teman. Oke? Oh nih lagi loading ya, masih loading. Ya, agak lama soalnya Januari sampai November. Nah, ini bisa plus teman-teman, luar biasa. Ya, oke. Nah, kalau teman-teman sudah dapatin yang strategi dan indikatornya, ya. Oh ya, by the way, saya mau kasih tahu ya. Jadi, teman-teman kalau sudah dapatin settingannya di strategi dan sudah dapat hasilnya bagus seperti yang tampil, ini 30 hari aja deh ya. Kelamaan loadingnya, teman-teman ya. Saya pakai 30 hari aja, kita lihat ya. Loading lama ya. Nah, misalkan teman-teman sudah dapat ini. Oh ya, ini profit nih. Dalam waktu 30 hari profit ternyata. Ya. By the way, ini turunin dulu ya. Ini leverage-nya turunin dulu. Jadi 1.000 ke 1.000 aja dulu ya. Jangan yang langsung pakai leverage ya. Kalau teman-teman nanti udah trade, mau pakai leverage terserah. Tapi namanya backtest, biar angkanya gampang, ya 1.000 aja gitu. Oke ya. Nah, kalau dengan 1.000, terus kemudian teman-teman sudah dapatin hasilnya nanti di sini, sudah plus,
Maka yang harus teman-teman lakukan adalah, nih ini kan sudah bagus nih. Yang teman-teman harus lakukan adalah setupnya ini, di sini input ini teman-teman catat semuanya, catat ya. Misalkan SL-nya 4,2, terus RR-nya 2,5. Nah, ini di indikator harus disamain. Misalkan saya ke indikator nih. Nah, saya buka. Nah, ini harus disamain teman-teman. Tuh, pilihnya TP-nya berdasarkan RR ya. Persentasenya untuk SL itu pakai persentase ya, karena tadi SL pakai persen ya. Jadi di sini 4,2, RR-nya itu 2,5. Kalau TP pakai persen kita nggak pakai ya, karena di strategi tadi RR TP-nya pakai RR bukan pakai persen. Ya, jadi angkanya samain. Terus kemudian settingan lainnya, misalkan ini untuk stretch-nya ini ya, bagian stretch-nya ini teman-teman MTF-nya ini 1 jam. Ini 20. Kita cek dulu di strategi sama nggak. Misalkan saya ke strategi, kita lihat ternyata ini pakai di sini 30 menit. Di sini angkanya 20. Berarti kita ganti di indikator ya. Ini pakainya yang 1 jam, 30 menit ya. Nah, ya, jadi diklik OK. 30 menit angkanya 20. Maksud saya ada lagi gitu, disamain. Begitu teman-teman dapatin strateginya sudah bagus, sudah profit, maka semua strategi, semua settingan yang ada di dalam strategi itu pindahkan, samakan dengan yang di indikator. Ya, nangkep ya? Jadi seperti itu teman-teman ya. Buat Anda nanti kalau sudah dapatin strategi dan indikator, cara pakainya seperti itu. Nah sekarang misalkan saya mau coba, kita ngasal aja dulu ke koin yang berbeda ya. Saya mau ngasal dulu, saya mau acak-acak dulu, dan semua settingan untuk PP ini saya udah catat. Jadi gak ada masalah kalau kita acak-acak ya. Oke, misalkan saya mau trading, katakanlah saya mau trading koin Solana ya. Saya mau trading koin Solana nih Pak. Oke, baik, kita klik Solana ya. Terus kemudian mau yang time frame berapa menit? Kalau 5 menit kayaknya kecepatan Pak. Saya maunya yang 15 menit aja. Ya, boleh, silakan ya. Silakan teman-teman ya. Jadi ini yang bagi indikator saya tutup dulu ya. Kita buka settingan strateginya. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah klik koinnya, koin Solana, terus kemudian sudah buka time frame-nya, kita lihat dengan settingan yang sama yang seperti PP saya, kira-kira Solana profit apa tidak gitu teman-teman. Dalam 30 hari terakhir. Ternyata masih bisa profit, tapi hanya 8%. Ya, dia hanya 8%, drawdown-nya sampai 10%. Total trading hanya 3 kali ya, dan di sini winter-nya hanya 33%. Artinya hanya 1 kali profit, 2 kali kalah. Nah, ini teman-teman bisa maksimalin dengan cara, makanya ini yang saya bilang, nanti teman-teman masuk uji-uji sendiri, setup sendiri ya. Tinggal buka aja teman-teman ya, tinggal buka di bagian strategi, di bagian settingannya ya. Nah, ini angkanya diubah-ubah nih, angkanya diubah. Contoh ya, contoh. Saya maunya stop loss itu jangan 4,2% Pak. Saya maunya 2% aja stop loss-nya. Jadi setiap kali trade, kalau salah ya udah 2% aja. Oke, kita klik. Nanti di sini dia langsung update ya. Kita klik update, kita klik OK dulu ya. Jadi dengan kita stop loss-nya 2%, ini risk and reward-nya 2 kali aja deh, ya 2 kali. Jadi di sini kalau misalkan kita kena stop loss, kita loss 2%, terus kalau kita nanti profit, kita profitnya 2 kali lipatnya, berarti 4%, karena RR-nya 2 kali, ya. Berarti 2%, 4%. Jadi SL-nya 2%, TP-nya 4%, karena 2 kali. Kalau saya pilih 3 kali, berarti di sini loss-nya 2%, TP-nya 6%, teman-teman, ya. Ini contoh 2% dan 3% ya. Saya klik OK, ini saya nggak ubah dulu ya. Yang bawahnya saya nggak ubah dulu. Saya klik OK, dan saya update. Kita lihat profit apa loss gitu ya. Ini 8% nih. Ternyata malah turun. Ya, tadi kan 8% tuh. Sekarang mana 0,37, malah turun ya. Nah, berarti yang harus kita lakukan adalah ini yang harus kita ganti-ganti teman-teman ya. TP SL-nya ini harus diganti-ganti. Terus time frame-nya ya. Misalkan ini saya nggak ganti nih. 2 dan 3 saya biarin aja dulu. Ini yang ganti lagi nih. Ini time frame-nya saya mau samain 15 menit. Misalnya saya turunkan ke 15 menit nih. Nah, 15 menit. Nah, yang ini ya. ADX-nya misalkan asal-asal aja. Saya mau 25 ya. Tapi ini nanti teman-teman atur sendiri lagi ya, atur sendiri lagi. Oke, saya klik OK, kita update lagi. Kira-kira lebih besar nggak profitnya atau jangan-jangan malah minus ya. Kita lihat dulu profitnya di sini ya. 0,37, 0,17. Makin turun ya. Pasti ganti lagi ya. Ganti lagi settingannya, kita ke sini, misalkan saya nggak ganti ini deh, ya. Terus lanjut ya, lanjut, yang ini biarin aja, ini nggak ngaruh, ya. Ini juga nggak ngaruh ya teman-teman ya, biarin aja, ya internal order block biarin aja. Pivot juga biarin aja, karena juga nggak ngaruh, ya. Nah, pivot period ini nih, di SNR ini,
di SNR ada pivot period, ini angkanya 20. Misalkan saya maunya 5, ganti aja asal aja. Ya. Ini asal-asalan. Saya ganti 5, kita klik OK, kita update. Kira-kira ada perubahan nggak nih? 0,17. Oke, ternyata nggak ada perubahan. Jadi kalau 5 nggak ada perubahan. Kita ganti lagi dia. Ya. Kita ganti. Tadi kan 5 angkanya nih. Nah, saya turunin. Nah, saya ganti jadi 30. Ya, 30. Klik OK, update. Kita lihat ada perubahan nggak di sini? Ya, ternyata juga tidak ada perubahan ya. Kalau tidak ada perubahan kita skip lagi, kita ganti ke yang lain ya. Oke. Jadi pivot ini juga penting ya teman-teman ya. Ini harus teman-teman setting, lalu kemudian turun lagi ke ini biarin aja, momentum biarin aja ya. Jadi jangan digugat. Yang teman-teman perlu ganti itu adalah ini juga biarin aja, ya oscillator biarin aja. Ini yang perlu diganti adalah ini ya, momentum signal. Ini juga penting ya. Jadi ada beberapa ya catatan teman-teman ya untuk Anda nanti atur-atur itu ya. Nanti saya ketik deh di layar deh ya. Jadi yang pertama, yang terakhir ini adalah ini, RSI momentum signal berdasarkan RSI, dan positif dan negatifnya ini juga harus setting. Contoh, di sini RSI-nya saya ganti jadi 7, positifnya saya anggap 50, negatifnya 50 ya. Nah ya, saya klik OK. Kira-kira hasilnya lebih besar apa lebih kecil? Kita klik update teman-teman. Kita lihat hasilnya di sini. Ya, nah ternyata ketika kita ganti jadi 50-50, RSI-nya jadi 7, malah plus 3,6%. Ya, tapi masih tidak lebih baik dari yang awal 8%. Ya. Nah ini yang teman-teman perlu lakukan setup seperti ini ya, sampai dapat angkanya. Ya diganti-ganti sampai dapat angkanya. Nah apa aja yang harus diganti? Ini saya catat di layar ya, biar Anda bisa lihat ya. Ini saya tutup dulu. Ya, kita catat di layar. Saya ke bawah dulu, di sini aja deh. Nah, di sini aja, saya catat di sini ya. Yang pertama yang harus teman-teman ganti ya, yang harus teman-teman atur setupnya, atur setup untuk atur setup ya. Ini untuk mencari hasil, ya hasil pada koin dan time frame yang Anda inginkan ya. Jadi atur setupnya begini teman-teman. Ini saya gedein ya tulisannya ya. Kita pakai 14 saja ya. Jadi lebih gede Anda bisa kebaca ya. Yang pertama yang harus Anda atur itu adalah mengenai TP sama SL-nya ya. Jadi TP-nya SL dulu deh. SL berdasarkan persen ya. Misalkan mau berapa persen? 1%, 2%, 3%, 4%, Anda atur, Anda cari gitu ya. Jadi ini ganti-ganti sampai nanti Anda dapatin hasil backtestnya hasilnya bagus ya. Jadi SL berdasarkan persen. Yang kedua adalah TP berdasarkan risk reward ya. Artinya gini, kalau Anda SL-nya 1%, terus kemudian 2%, terus risk and reward-nya 2 kali, berarti dia 4% kali 2. Nah, seperti itu. Kalau 3 kali berarti 6%. 2% kali 3 sama dengan 6%. Ya. Jadi, TP itu berdasarkan perkaliannya. Kali berapa dari SL-nya. Kalau SL-nya 2, kali 2, 4%. Kalau kali 3, 6%. Kali 4, 8%. Ya, segampang itu. Ya, Anda tinggal atur aja TP sama SL-nya. Lalu kemudian, Anda atur lagi yang ketiga. Ini yang harus diatur, yang saya catat ya. Yang harus Anda atur-atur ya. Yang lainnya abaikan ya. Jadi, yang ketiga itu adalah ini ya. Multi time frame-nya, use MTF-nya. Sorry. MTF-nya teman-teman ganti, ya itu perlu diganti. Ya. MTF-nya diganti ya. MTF-nya berdasarkan waktu ya. Berdasarkan waktu. Nah, teman-teman atur aja mau 5 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam. Pokoknya atur. Ya atur sampai nanti dapat angka yang bagus gitu ya, hasilnya positif teman-teman. Lalu keempat tuh ada ADX teman-teman ya. ADX ini berdasarkan angka ya, berdasarkan angka. Jadi kalau yang setup saya itu saya dapat di angka 20 ya, teman-teman atur aja 25, 15, 10, 30, atur aja ya. Nanti tinggal diganti terus nanti lihat hasil dari strateginya itu plus apa minus. Kan kita maunya maksimal, makanya itu harus setting sampai dapat hasil yang maksimal. Lanjut ya, setelah MTF, ADX, YNI-nya dicentang teman-teman ya, MA-nya dan sebagainya centang, jangan di uncentang ya, dibiarin ya centang aja teman-teman ya. Ya tapi kalau teman-teman mau coba-coba misalkan centangnya dihapus kira-kira hasil gimana boleh, silakan ya. Lanjut kemudian SNR pivot periodnya ya.
SNR pivot periodnya. Sebentar, tulis aja dulu ya. Yang kelima adalah SNR pivot periodnya. Nah, ini teman-teman ganti angkanya ya. Default dari saya kalau nggak salah 20 teman-teman ya. Defaultnya itu 20. Oh ya, di sini saya ganti-ganti dulu deh. Saya tulisin default dulu teman-teman ya. Ini defaultnya dari saya yang CoinPP ya, itu 4,2% ya. RR-nya itu defaultnya itu 2,5. 2,5 kali ya. MTF-nya saya lupa ya. 30 menit ya. Defaultnya 30 menit. Ya. Nah, 30 menit. Terus kemudian ADX-nya defaultnya 20. Ya, nanti Anda ganti sendiri teman-teman. Ya, mau jadi berapa terserah Anda. Terus SLN-nya udah, dan kita cek apa lagi ya. Sebentar. Kenapa hilang ya? Oh ya, loading. Saya kaget kenapa hilang teman-teman. Astaga, itu defaultnya jadi hilang semua gitu ya. Kita tulis ulang deh ya. Ini defaultnya tadi 4,2% ya. Ini defaultnya tadi di 2,5 kali ya, 2,5. MTF-nya defaultnya di 30 menit ya. Terus kemudian ADX-nya defaultnya di 20 ya. Lalu yang tadi yang kelima itu SNR pivot period ya teman-teman ya. Period. Nah, ini defaultnya di 20 juga kalau saya nggak salah. Iya, kalau nggak salah 20 teman-teman ya. Oke, next kita lihat ya, apalagi habis pivot. Ya, pivot period 20. Ya, yang lain teman-teman biarkan. Nah, terakhir adalah momentum signal ya. Momentum signal itu ada 3 ya settingannya ya. Jadi yang keenam itu momentum signal yang RSI dulu. RSI length-nya itu defaultnya 14 ya. Defaultnya 14 teman-teman. Saking hafalnya saya teman-teman ya. Terus kemudian di momentum juga, momentum signalnya itu bagian positifnya kalau nggak salah 65 ya, 65 defaultnya. Ya, ini teman-teman ganti-ganti ya. Ganti angka, ganti hasil teman-teman ya. Yang ke-8, nah ini terakhir, ini momentum signal juga. Ya, ini negatifnya teman-teman ubah. Ya, defaultnya kalau nggak salah 25. Ya, nah selesai ya. Jadi ini loh ya teman-teman yang perlu teman-teman ganti ya, diatur-atur, diganti-ganti ya. Ini saya gedein, lebih gede lagi lah ya biar Anda bisa baca. Nah, jadi ini yang Anda atur-atur teman-teman ya. Yang Anda atur-atur di dalam settingan trading view-nya. Di dalam settingan strategi ininya. Jadi Anda atur-atur angka-angkanya sampai nanti dapatin hasil strateginya di sini, strategi tester ini, ya hasilnya ini bisa plus. Kalau bisa plusnya besar lagi, ya. Dan nanti kalau teman-teman sudah dapatin, misalkan 1 bulan terakhir nih, Anda backtest, dan hasilnya bagus nih. Terus Anda pengen tahu, kira-kira 6 bulan gimana ya? 1 tahun gimana ya? Nah, Anda kasih saya ini, kasih tahu saya settingan ini, plus koinnya apa, time frame-nya berapa. Nanti saya akan backtestin buat Anda untuk waktu yang lebih lama, 6 bulan, 1 tahun, supaya teman-teman bisa tahu hasilnya. Kenapa saya bisa backtest untuk waktu yang lama? Karena paket saya di sini ini paket yang premium, teman-teman. Ya, jadi saya menggunakan langganan yang lumayan mahal lah di TradingView. Ya, kalau teman-teman langganan itu lumayan mahal, teman-teman, hampir 1 juta 1 bulan. Sayang kan? Jadi lebih baik Anda kasih tahu saya aja settingannya. Nanti saya akan bantu Anda untuk backtest untuk waktu yang lebih lama, 6 bulan, 1 tahun, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Ya, dan nanti kalau teman-teman dapatin settingan yang paling bagus, terus kemudian koinnya apa, time frame berapa, nah itu bisa jadi nanti kita bisa menggunakan untuk fitur yang akan datang, yaitu trading otomatis. Jadi nanti di trading otomatisnya kita bisa menggunakan settingan yang Anda dapatkan yang lebih bagus lagi daripada settingan saya di CoinPP. Ya, yang kurang lebih Januari sampai dengan November kan 146%. Siapa tahu Anda dapatin yang sampai 200%, 300%. Nah, kalau memang Anda dapatin itu, kenapa nggak kita pakai yang itu aja buat trading otomatis? Jadi hasilnya jauh lebih besar lagi, teman-teman. Ya. Nah, seperti itu teman-teman ya, cara penggunaan dari
signal tren yang strategi maupun indikator, dan kalau teman-teman sudah dapat settingannya, jangan lupa di dalam indikatornya disamain. Karena kalau Anda tradingnya manual, Anda kan butuh alert dari TradingView ngasih tahu Anda, ini muncul long, muncul short, dan itu sudah sesuai dengan setup yang seperti ini. Jadi setup seperti ini Anda taruh di dalam strateginya dan di indikatornya sama persis, teman-teman. Ya, jadi hari ini Anda sudah belajar bagaimana caranya menggunakan strategi ini, setup, dan sebagainya. Dan Anda kalau sudah bergabung di dalam member BTC Channel, Anda tinggal minta aja ke admin, nanti admin akan sambungkan ke saya, dan saya akan berikan aksesnya. Dan teman-teman nanti kalau mau mendapatkan aksesnya, teman-teman kasih tahu saya username Anda apa, ya. Di sini username ini, ya. Teman-teman tinggal buka ini, terus fotoin yang username di sini, kasih saya, nanti saya akan kasih aksesnya buat Anda. Ya, oke. Jadi kalau Anda sudah jadi member BTC Channel, nanti Anda akan dapatin BTC yang strategi sama indikator ini kita akan kasih ke Anda untuk dipakai dalam jangka waktu yang tidak terbatas atau lifetime teman-teman bisa menggunakan ini. Jadi Anda bisa backtest sendiri untuk koin-koin yang sudah Anda pengen Anda trading. Ya, nanti hasilnya seperti apa, Anda bisa backtest sendiri dan Anda bisa dapatin kira-kira oke apa enggak untuk Anda gunakan gitu ya. Jadi kalau Anda udah dapat settingannya, udah dapat aturan setupnya, maka nanti ketika Anda trading di indikatornya, ya profitnya tidak akan jauh-jauh beda dengan hasil settingan Anda. Ya, jadi itu yang saya maksud teman-teman ya. Jadi Anda tidak boleh langsung menggunakan indikator tanpa Anda tahu hasil backtestnya seperti apa. Ya, jadi ya silakan Anda backtest sendiri untuk dapatin hasil yang terbaik. Tapi kalau Anda tidak mau pusing, dari kita BTC Channel kita trading menggunakan PP Coin dan saya sudah mendapatkan hasil yang sangat bagus. Dan untuk setupnya saya akan kasih kepada Anda pada saat Anda chatting dengan saya nanti. Oke, saya rasa cukup teman-teman untuk video kita hari ini. Jadi gimana untuk ininya, indikator sama strateginya? Jarang-jarang banget ada strategi indikator yang benar-benar bisa profitable. Tinggal Anda atur-atur aja angkanya sampai Anda dapatin dari backtestnya itu hasilnya positif dan kalau bisa hasilnya juga besar yang cocok lah buat kita. Saya target sebenarnya sebulan tuh kalau bisa di atas 10%, ya. Dan buat saya PP sudah berhasil untuk mencapai target saya. Tapi saya lagi mau coba-coba, bisa nggak di atas 20%, 30%? Karena masih cari-cari teman-teman angkanya. Nanti kalau dapat, saya pasti akan bagikan kepada Anda semua member BTC Channel yang menggunakan strategi dan juga indikator kita. Dan nanti kalau kita sudah ada fitur yang trading otomatis, maka setup ini akan kita pakai di dalam trading otomatisnya. Sehingga kita kurang lebih sudah tahu dari hasil backtest hasilnya seperti apa, dan kalau kita udah pakai trading otomatis, ya kita udah tahu gambarannya kurang lebih hasilnya akan seperti apa kita dapatkan. Ya, baik, saya kayaknya selesai teman-teman untuk tutorial ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda, dan buat Anda yang pengen dapatin strategi dan indikator ini, ya jangan lupa untuk bergabung ke dalam membership di BTC Channel teman-teman. Dan itu fee-nya hanya 1 kali aja, bahkan di bawah UMR teman-teman. Dan dengar-dengar harganya mau naik ya, karena udah ada fitur baru, nanti bakal ada trading otomatis juga, jadi harga mau naik. Buruan bergabung sebelum harga naik. Oke, sampai di sini aja, kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.